ini kan jalur depan ini. Nah, nah ini akan kita naiki. Jadi ini bawah nih Kak. Sini Kak. Ini kan ini 2H. Kita naik ke atas ini 4H, geser ngiri ke bawah ini jadi 4 low. 4 low ya. Nah, ini tinggi. Coba tanjakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Atmaja Motor Lover dimanapun Anda berada, sehat selalu. Siang ini saya mau mereview mobil yang cukup cukup bisa dibuat hati senang. Mobil ini namanya Chevrolet Trooper. Nah, tipenya LS 4WD. Mesinnya 2.3 petrol. Nanti seperti apa mobilnya? Mobil ini enak untuk dimiliki, enak untuk dinaiki, bisa membuat bahagia. Intinya bisa membuat bahagia. Seperti apa mobilnya, kita saksikan video berikut. Mobil ini, teman-teman, kalau punya mobil ini bisa membuat bahagia itu gimana? Mobil ini bisa jadi untuk mobil camping keluarga. Hari ini kita lihat trennya kan untuk mobil keluarga itu is oke untuk yang cari bahagia ya. Jadi tidak untuk transportasi, artinya untuk harian ini tidak. Mobil ini kepentingannya untuk mencari bahagia bersama keluarga. Untuk camping, kalau untuk off-road ekstrim, saya kira masih harus dibenahi kaki-kakinya. Jadi untuk off-road fun, kalau off-road ekstrim nanti beda lagi ya, nanti kita pembahasan. Ini mobil standar. Mobil ini kaki-kakinya masih standar, cuma kita merubah ban, gitu aja. Jadi mobil ini untuk memang kita desain untuk camping keluarga. Bisa membuat bahagia. Harga agak kurang jelas mobil seperti ini. Ada yang jual, teman-teman, ada yang jual 60 juta, ada yang 70 juta, tapi cuma yang harga di bawah itu saya kira kurang worth it. Biasanya barangnya tanda kutip masih enggak seperti inilah, agak acak-acakan. Kalau yang beginian ya ada yang jual 100-an, ada yang lebih, bahkan jauh lebih dari 100, tergantung spesifikasi dan kondisi. Yang sudah upgrade penuh ada yang 200 jutaan juga lebih banyak. Nah, kalau mobil saya ini saya jual di bawah 100 juta dengan speknya seperti ini. Nah, di bawah 100 juta yang pasti ya. Kita lihat bodi, teman-teman bisa lihat sendiri. Bodinya semuanya mulus, walaupun tidak original cat, tapi semuanya mulus karena sudah kita restorasi untuk catnya di hampir semua titik gitu ya. Untuk ban sudah menggunakan ban
badak 31. Nah, teman-teman misal upgrade ban badak 31 untuk dropper nggak perlu merubah kaki, jadi masih standar bawaan pabrik, bisa dikasih ban badak 31. Kalau beli ban juga lumayan lah teman-teman, beli ban 5 ini ya masih 10 juta lebih biayanya itu ya. Bumper mobil ini sudah pakai ala ARB depan belakang, belakang sudah pakai besi dan sudah ada bopelnya itu, jadi untuk ban serep sudah tidak mengganggu pintu ya, gitu ya. Sudah pakai bumper besi depan belakang dan depan sudah ada wincingnya. Oke, kita bahas atap. Untuk seri Trooper ini sudah dia high groove, jadi atapnya tinggi. Nah ini mas kameramannya naik sampainya, jadi atapnya tinggi, dia high groove. Untuk ada yang trapeze, ini yang seri high groove. Untuk sasis dia kuat sekali. Untuk kaki depan dia masih pakai sistem torsi. Biasanya yang sempal itu di box bearnya bangkon torsi itu. Ini sudah pakai free lock, jadi teman-teman enak kalau misal pakai di on road, kita nggak perlu, ya tetap ada 4 WD-nya, artinya nggak perlu itu. Nah ini ada nasar, saya harus berhenti dulu, kita sholat di sebelah sini ada musola. Setelah itu nanti kita teruskan lagi untuk reviewnya ya. Untuk teman-teman di rumah jangan lupa ya, kalau muslim sholat dulu. Makasih, kita ke musola dulu. Oke, kita lanjut lagi Sobat Atmajaya. Ini bodinya kewaleng semua, muter mobil ini. Ya kalau teman-teman cari, diusahakan cari yang kaleng begini, karena mobil ini mobil kotak. Kalau dapatnya dempulnya tebel itu agak sulit restorasinya. Justru malah mobil begini agak sulit restorasinya kalau dempulnya tebel. Jadi kalau dapat yang agak murah, nggak masuk lah. Karena restorasi bodinya nggak mudah gitu loh. Ini bumper depan ala model ARB, tapi bukan ARB Australia, ini ARB Malang ini. Kalau ARB Malang ya ini sudah lebih dari cukup lah. Ada win, nah, ini win bukan Warren ya, ini win China, tapi sudah cukup win ini untuk dipakai karena hanya fun saja. Teman-teman, apa ya mau saya sampaikan, mobil ini empuk, nyaman, juga bisa dipakai investasi, karena kita beli mobil beginian harga setiap tahun dia cenderung naik, walaupun nggak banyak naiknya, kadang juga cenderung stuck, tapi banyak juga yang naik. Jadi tidak sama ya, kita beli mobil begini sama teman-teman beli taruhlah Avanza gitu, tidak sama, ini beda. Kita beli mobil begini beli senang, jadi aku senang bersama keluarga, nah it's okay. Jadi tidak saya sarankan untuk ini jadi mobil pertama. Jadi ini bisa jadi mobil minimal mobil kedua atau mobil ketiga di dalam rumah itu. Jadi ini mobil senang. Kalau mobil pertama kurang worth it ya. Teman-teman masih tanya bahan bakarnya gimana? Bahan bakar boros. Iya. Tapi kalau kita bandingkan dengan mobil sebesar ini enggak juga. Coba kita buka mesinnya ya. Mesin 23 titik, 23 petrol. Kalau yang original Trooper itu mesinnya solar sama bensin. Yang solar saya pernah punya agak lemot yang ori. Yang mesinnya enak itu yang mesinnya Bighorn, nah, yang bell up itu. Tapi jarang sih mobilnya Bighorn yang asli di sini. Banyak mesin swap. Nah, teman-teman kalau beli mobil mesinnya swap hati-hati. Ya, pikir kita cari kok angel men buka erek. Nah, oh nganceng lagi. Bentar. Nah, kalau mesin swap saya sarankan hati-hati, hati-hati dokumennya ya. Biasanya di swap mesinnya Panther LS ataupun di swap mesinnya Isuzu Elf. Ya enak mesin ori lah. Kita beli mobil untuk senang, ngapain cari pusing gitu loh. Mesin ini 2.3 petrol, bensin, boros, iya. 1 liternya ketemu 7 sampai 8. Kalau kita bandingkan dengan mobil besar seukurannya tidak boros. Taruhlah kita ngomong
bawa Kijang Grand Extra 96 itu saya pakai juga segitu, bahan bakar jatuhnya 17 ke 18. Kita bawa Innova 2005 itu juga 18 ke 19. Tapi mobil ini kan nyaman. Nah, jadi terbayar di situ dan tenaganya cukup enak. Kalau 23 petrol, engine masih normal, karbu normal, pengapian di coil dibesarkan, enak. Kita pakai untuk for low-nya juga lumayan enak. Nah, sudah cukup lah kalau untuk fun, gitu loh. Kalau off-road fun, off-road camping, family, it's okay. Gardan juga cukup kuat kalau hanya dipakai seperti itu. Depan independen, jadi dia pakai apa front axle-nya asnya terbuka. Perawatan gimana? Mudah karena ini masih karburator dan mudah intinya perawatan mudah. Kalau spare part nggak mudah, spare part harus kita cari ke kota besar, misal kalau Malang atau Surabaya, Jakarta, Bandung kayak gitu masih banyak. Dan spare part yang malah yang banyak antara baru dan bekas, banyak yang bekas. Jadi spare part bekasnya malah lebih banyak. Istilahnya motor dendengan, motor pecelan itu banyak. Apalagi kita kalau mau masuk di komunitas, gitu ya. Untuk overall perawatan jangan khawatir, kalau kita bawa ke mekanik anak-anak 4x4 pasti bisa mengerjakannya. Apapun keluhan teman-teman. Kalau saya suka mesin yang original, ya enggak minim kita nanti kalau kita beli mesin yang swap enggak, dokumennya enggak jelas, nanti bermasalah secara hukum. Nah, kita cari bahagia aja, jangan cari rumit. AC dingin, power steering enteng banget. Nah, ini ban 31 power steering standar enteng banget, jadi nyaman pas. Lebih kalau rasa setir kita perbandingan, saya punya Tafailin itu enakan setirannya, ini enteng, dashboardnya juga pas. Nah, jadi intinya ini mobil nyaman gitu loh ya sahabat ya. Pajak mobil saya ini di Malang pajaknya kena tapopo iki ya. Walah ini apa? Nah, di Malang pajaknya 800 sekian, taruhlah 1 juta. Nah, gitu ya. Jadi pajak saya kira cukup terjangkau. Kita lihat interiornya, Mas, dari kiri, Mas kameramen. Kita sepil sini ya. Ini buka pertama, jok enak, door trim enak. Daripada kompetitornya mobil ini mungkin Tafailin. Jok interiornya enak mobil ini. Saya punya Ailin. Nah, enakan ini. Ini kaca ini kalau ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau saya nggak suka kaca intip begini. Cuma beberapa orang suka. Nah, kemudian dashboard bagus. Saya suka banget dashboardnya. Dia ya perbandingannya tadi si Ailin. Saya suka dashboardnya Trooper, kelihatan lebih klasik. Panel-panelnya juga lebih klasik lah menurut saya. Gitu. Cuma untuk penempatan kita naruh handphone, naruh apa, ini nggak begitu baik. Jadi itu yang mungkin kurang. Kita mau naruh air aja, botol mineral itu sudah agak rumit. Kemudian ini joknya punya sandaran tangan armrest, ini pada semua Trooper ada. Di sini jam, ini masih aktif di sini jamnya, dan transmisinya mobil ini transmisinya Isuzu kalau nggak salah. Jadi Isuzu Trooper, Chevrolet Trooper sama lah, Isuzu sama. Panel-panelnya masih insya Allah masih hampir semuanya aktif lah. Saya belum menemukan yang mati. Ini panel semua aktif. AC-nya single teman-teman. Kalau teman-teman mau modif double, it's okay. Taruh aja belakang, itu tinggi banget cabinnya. Taruhlah di bagian belakang, misal di sini. Kalau mau modif AC double, belikan punyanya copotannya Panther LS itu, it's okay di belakang. Kalau di tengah sini nanti terlalu sempit. Kalau di tengah sini kan biasanya punya Grand Extra. Jok belakang enak, nyaman. Mobil ini Jeep yang nyaman untuk keluarga. Kita buka bagasi sekarang. Kita buka bagasi. Ini nggak bisa langsung buka pintu karena ada terhalang tire hanger. Jadi ini dulu satu. Sebetulnya simple, cuma harus 2 kali kerja. Jadi buka ini sama ini. Kalau yang punya saya Ailin itu kan one touch. Ini. Nah, pintu ini juga bisa dibuka. Nah, jadi dia bisa buka. Ini ada kropos sedikit punya mobil saya di sini.
Overall yang lain is oke, ada keropos sedikit sini. Ini jok belakangnya sama juga dengan Hailine. Kalau nggak suka bisa dilepas, bisa kita kasih untuk kargo, untuk modifikasinya gitu. Enak, bisa membuat bahagia mobil ini. Enak bisa membuat bahagia. Ini sulit loh. Enak bisa membuat bahagia. Jadi untuk teman-teman yang beli mobil begini, saya ekonominya harus sudah settle. Kalau masih belajar kerja, masih baru belajar, belum waktunya. Nah, saya ini jualan teman-teman, suka saya terima uang seperti teman-teman, tetapi setiap customer yang ke tempat saya pasti tak kasih edukasi kegunaannya untuk apa mau beli kendaraan itu, parkirnya gimana, keluarga jumlahnya berapa, rutinitas sehari-harinya kemana. Itu pasti kalau di tempat saya tak ajak ngobrol dulu. Jadi karena setiap orang itu berbeda kebutuhan gitu ya. Kalau mobil ini kebutuhannya adalah untuk kita happy bersama keluarga, camping. Sekarang wisata itu banyaknya juga ke alam, ke pantai, it's okay. Gitu ya. Sekarang kita hidupkan mesinnya. Asik mobil ini. Kontak on, bismillah. Karena ini mesin pakai standar, enak, halus, juga cukup renyah. Tak coba ke sini. AC-nya dingin teman-teman, mobil ini AC-nya dingin. Tak coba ke sini lah, enak. Di sini Mas kameramen, coba tak putar sini ya saya. Nah, halangan dikit-dikit gini, it's okay lah. Ini 4WD-nya belum tak aktifkan. Habis ini kita coba di track ya. Bisa nggak kita naik? Habis ini kita coba. Jangan di skip videonya. Habis ini kita coba track. Oke? Gitu sahabat Atmat saya, kita coba dulu jalan ya. Ini Mas kameramen biar naik dulu di belakang. Ayo Mas, naik Mas, belakang Mas. Ini kalau dipakai happy is okay. Saya nggak usah ceritaan rasa naikan empuk seperti, kalau dibayangkannya seperti Panther Touring, Panther High Sporty yang lama itu naikannya mirip. Jadi mobil ini memang empuk. Suspensinya khas Panther kayak Suzuki, kayak Isuzu. Nah, kayak Isuzu, Panther, Isuzu. Apa High Sporty itu rasanya kayak ini. Lebih kentul ke arah apa ya? Lebih kentul gitu loh rasanya. Mungkin kalau dipakai kecepatan tinggi kurang worth it kalau kecepatan di atas 100, karena terlalu empuk itu kalau nikung bahaya. Kecepatan tinggi, tapi kalau kecepatan jalan normal, nyantai-nyantai enak. Tapi memang mobil ini diciptakan untuk nyantai-nyantai, dan kita kalau beli mobil ini tidak untuk uraan, tidak untuk charteran, tidak untuk apa, tapi untuk nyantai-nyantai. Kalau charteran, mobil ini masuk untuk di wisata fun. Jadi kalau misal di Malang sini wisata Bromo kayak gitu, charterannya mobil beginian oke. Daripada kita naik FJ40 mungkin terlalu keras, cabin juga terlalu sempit. Di sini kita ketemu cabinnya lapang, naikannya lebih empuk. Transfer case-nya di sini, ini dia ada 2H, 4H, dan 4 low. Nanti kita coba transfer case-nya dan kekuatan gardanya. Kalau tanjakan apa nggak usah diragukan, it's okay. Dan ingat mobil ini adalah punya transmisi 4 low. Jadi kalau tanjakan ketenggak, posisi tanjakan sangat tinggi, ketenggak kita nggak kuat, kita bisa pakai 4 low. Itu bedanya mobil 4WD sama mobilnya teman-teman di rumah 2WD. Mobilnya teman-teman di rumah 2WD kalau nanjak yang terlalu tinggi nggak kuat ya nggak kuat. Kalau mobil beginian ada opsional 4 low. Itu kekuatan mobil bisa 2 kali lipat, atau bahkan kalau transmisinya low banget bisa 3 kali lipat. Gitu ya. Kita sekarang menuju ke trek, ke jalan tanah. Kita cari jalur, ngetes tanjakan. Kemana ini? Kita masih cari, ini banyak tanjakan, tapi gerunjal gak pakai kroso ya. Iya, ini jalan yang sangat jalan rusak, ini tidak terasa. Jadi mobil ini kalau ngomong empuk, sama ini Varebon nggak kalah. Ini kan jalur depan ini. Nah, ini akan kita naiki. Jadi ini bawah nih Kak. Sini Kak. Ini kan ini 2H. Kita naik ke atas ini 4H, geser ngiri ke bawah ini jadi 4 low. 4 low ya. Ini tinggi.
itu ya, kita syuting dari luar. Dari luar ya. Oke, coba tanjakan seperti ini. Tinggi. Kita cari trek. Nah, ini mobil 4WD ya, ini harus kita cari trek. Ajar aja, kita cari trek ke sana ya. Kita cari trek. Ini perumahan nggak jalan ini. Kita cari trek. Kita bikin romantis. Kita bikin romantis. Ini naik bisa enggak ini? Naik. Oh, naik. Naik. Enteng banget. rasanya top. Kalau teman-teman punya chopper enak, rasa enak, empuk. Cuma tadi itu kalau mungkin kelemahan mobil ini kecepatan tinggi, tapi kan kita beli mobil ini kan nggak untuk kecepatan tinggi. Untuk jalan beginian dipakai di guduk-gudukan gini, waduh rasanya mak klenyer gitu ya sahabatku ya. Saya kira gitu. Terima kasih videonya, teman-teman sudah menyaksikan semuanya. Dukung terus kami di Atma Jaya Motor channel YouTube-nya, subscribe, like, disebarkan ke teman-temannya. Mungkin kalau video ini bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ajar lagi, coba lanjut lagi. Sini ada obstacle ini, meyeng ini. Cukup sulit.